Saya Maranatha Purba, NPM 1917051042 dari kelas B. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya tentang input nilai mahasiswa. Di sini saya menggunakan text editor Sublime Text dan juga menggunakan CMD Mingwei sebagai compilernya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan di sini saya menggunakan untuk file baru menggunakan header function h yang di dalamnya itu kita membuat file lagi, dan di sini diisinya itu seperti ini. Di situ saya sudah memasukkan headernya. Di sini ada include stream yang berguna untuk inputan dan masukan. Juga di sini ada include iomanip. Untuk iomanip itu digunakan untuk membuat set precision atau specific number untuk nanti nilainya. Di sini saya juga untuk mendefinisikan nilai maksimum untuk antriannya. Di sini juga ada using namespace std untuk mempermudah dalam penulisan cin, cout, dan std lainnya. Baik, mungkin akan langsung saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kelas. Di sini nama kelasnya nilai, tapi untuk memanggilnya saya menggunakan di sini caranya itu menggunakan mahasiswa. Jadi untuk penggunaannya nanti kita hanya perlu mengetikkan mahasiswa.method seperti ini. Mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu dari fungsi mainnya. Di sini saya membuat ulang. Di sini untuk yang type def-nya di sini ada string menjadi chr, mendefinisikannya. Di sini juga ada float menjadi nilai, ada integer menjadi mhw, di sini ada char menjadi ulang. Nah, di sini saya mendefinisikan dan juga sekaligus ada beberapa yang langsung diinisialisasi seperti jumlah matematika, jumlah logika, jumlah statistika, jumlah DDP, dan X sama dengan 0. Di sini juga ada tambahnya itu memiliki isian N. Nah, di sini kemudian kita terlebih dahulu membuat antrian untuk mahasiswanya. Di sini mhs.q, mungkin langsung kita lihat saja di sini. Nah, di sini saya menggunakan void q di sini dengan inputan a, dan a-nya itu merupakan dari isFull. Nah, mungkin kita harus melihat dari isFull lagi. Di sini boolean. Jika antriannya itu penuh, di sini kita bisa lihat lagi jika antriannya itu sudah maksimal atau kurang dari 1, maka dia akan memberikan kembalian nilai true, dan jika salah memberikan kembalian nilai false. Nah, seperti itu. Jadi di sini jika not true atau false, maka yang akan dilakukan adalah jika mendapatkan kondisi seperti ini, maka head sama dengan 0, kemudian tail plus plus, kemudian antrian itu menjadi a. Nah, di sini untuk else-nya saya akan menampilkan semua nilai mahasiswa sudah diinput seperti itu. Nah, di sini karena saya membuat i-nya itu batas akhirnya adalah 30, maka di sini q i-nya itu atau antriannya adalah 30. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari do. Di sini saya menggunakan dual atau repeat until. Dia akan mengulang jika di sini apakah Anda ingin melanjutkan. Jika saya menambahkannya itu dengan y kecil atau y besar, maka akan mengulang dari atas. Jika tidak atau menggunakan karakter yang lain, akan langsung selesai. Nah, di sini jika x-nya itu sama dengan 0 seperti yang ini sudah dideklarasi di atas, maka akan menampilkan mhs.display. Nah, mungkin di sini untuk metodenya kita bisa lihat di sini. Nah, jika dia sudah kosong atau head-nya itu lebih besar daripada tail-nya, nah di sini kita bisa lihat isinya empty itu seperti apa. Di sini kita bisa lihat kita menggunakan fungsi boolean dengan nilai kembalian true dan false. Jika head-nya itu sama dengan kurang dari min 1, di sini akan return true. Jika selebihnya akan menjadi return false. Nah, mungkin di sini untuk display-nya itu
Jika dia itu kosong, maka head sama dengan -1, tail-nya juga sama dengan -1. Kemudian saya akan membuat print ke terminal dengan semua nilai mahasiswa sudah diinput. Terima kasih. Nah, kemudian ada sistem post dan di sini ada exit untuk langsung selesai. Kemudian untuk else-nya itu kita menampilkan banyak mahasiswa yang masih harus diinput. Di sini akan menampilkan antrian tail kurang head, itu bisa dilihat dari di atas. Di sini ada saya mendeklarasi antrian dengan tipe data integer max. Di sini kita tidak lupa, di sini max-nya itu sudah 30. Nah, karena dengan demikian, maka yang akan ditampilkan pada awal nanti adalah yang ini. Banyak mahasiswa yang masih harus diinput adalah antrian tail kurang head sebanyak 30. Kemudian di sini saya akan membuat jumlah mahasiswa yang ingin diinput. Di sini kita bisa memasukkannya itu sesuai yang ingin kita masukkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan variabel n. Kemudian saya membuat variabel baru, isinya itu n tambah x, yang nanti gunanya untuk melanjutkan jika ingin melanjutkan mahasiswa yang ingin diinputkan. Nah, di sini saya menggunakan looping. Di sini untuk menginputkan nama, nilai matematika, nilai logika, nilai statistika, dan nilai DDP. Nah, kemudian untuk di sini akan melakukan penjumlahan. Di sini saya menggunakan fungsi grade. Di sini kita bisa lihat untuk grade-nya itu seperti ini. Nah, isinya itu ada 4 tipe data float. Yang pertama itu ada A, B, C, dan D, dan untuk nilai kembaliannya adalah A plus B plus C plus D. Nah, di sini ya, untuk nilai masukannya itu ada DDPI, logika I, matematika I, dan statistika I. Nah, untuk ini selanjutnya ada rata-rata mahasiswa. Ini untuk per mahasiswanya itu sendiri, yang di dalamnya itu kita menggunakan kelas average. Di sini untuk rata-rata itu membutuhkan dua masukannya, itu yang pertama ada float A dan integer B. Untuk nilai kembaliannya adalah return A bagi B. Kemudian untuk isi dari range untuk parameter fungsi average, di sini saya menggunakan jumlah I dibagikan 4, karena di sini jumlah dari mata kuliahnya itu hanya ada 4. Kemudian di sini kita menjumlahkan total matematika dari semua mahasiswa yang ingin kita inputkan tadi. Kemudian ada logika, statistika, DDP. Di sini untuk membentuk yang X++ ini untuk membentuk nanti melanjutkan yang ingin kita lanjutkan pada mahasiswa yang ingin kita inputkan selanjutnya. Kemudian di sini kita menambahkan lagi untuk nilai rata-rata matematika total semua mahasiswa. Di sini saya menggunakan kelas fungsi average, maksud saya di sini untuk nilai masukannya itu di sini menggunakan parameter jumlah matematika dan X, begitu juga dengan logika, statistika, dan DDP. Untuk fungsinya mungkin bisa dilihat di sini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya setelah melakukan penghitungan, kita akan masuk ke fungsi table. Di sini karena kita menggunakan kelas nilai tadi yang cara memanggilnya adalah mahasiswa, mungkin kita bisa lihat lagi untuk table. Yang di sini table tanpa parameter. Nah, di sini akan menampilkan seperti ini. Yang pertama kita clear screen terlebih dahulu. Kemudian kita akan menampilkan yang ini. Tabel rekapitulasi nilai mahasiswa jurusan ilmu komputer. Kemudian di sini akan menampilkan tabelnya itu sendiri. Nah, kemudian kita membuat lagi for untuk menampilkan nilai dari matematika itu, matematika, logika, statistika, DDP, dan untuk menampilkan rata-rata mahasiswanya. Di sini untuk yang ini bisa kita lihat juga di sini dengan fungsi yang sama. Mungkin di sini kita bisa lihat fungsinya sama, tapi dengan parameter yang berbeda. Di sini kita bisa lihat dengan parameter integer A, string B, float C, D, E, F, dan G. Nah, untuk isinya itu kita ada di sini. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit untuk yang fixed dan set precision. Nah, di sini karena kita menggunakan float, jika di C++ itu kalau misalnya kita tidak menentukan set precision-nya, maka dia akan menampilkan 8 angka di belakang koma.
Jika demikian itu tidak akan mencukupi tabel yang sudah disediakan, makanya saya menggunakan fix set precision. Fix itu untuk membuat trigger kepada set precision itu untuk membuat koma pada angka yang ingin digunakan nantinya. Nah, itu makanya kita menggunakan include Yeomanip di sini, library-nya Yeomanip. Kemudian setelah itu kita masuk ke sini, bagian tabel rata-rata. Kita bisa lihat juga di sini ada tabel dengan parameter yang berbeda juga. Di sini kita menggunakan float A, float B, float C, float D. Dan juga untuk di sini kita menggunakan masih yang sama. Di sini ada kita menampilkan rata-ratanya dengan fix dan set precision-nya itu 2. Nah, untuk yang selanjutnya, apakah Anda ingin melanjutkan? Bisa menggunakan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, Y untuk melanjutkan atau tidak. Nah, kemudian return 0. Mungkin untuk implementasinya akan saya contohkan langsung. Di sini saya menggunakan compiler Mingwei. Mungkin saya bisa langsung mulai saja. Di sini saya sudah compile sebelumnya. Di sini bisa kita langsung panggil. Nah, di sini akan menampilkan banyak mahasiswa yang masih harus diinput. Mungkin di sini kita inputkan 2 terlebih dahulu. Misalnya yang pertama di sini namanya Daud. Nilai matematika misalnya 75, nilai logika misalnya 73, nilai statistika misalnya 80, nilai DDP misalnya 93. Nah, di sini akan masuk ke mahasiswa yang kedua. Di sini misalnya namanya Jess. Nilai matematikanya misalnya kita masukin 70, kemudian nilai logikanya 60, nilai statistikanya 75, nilai DDP-nya misalnya 73. Nah, di sini akan menampilkan tabel rekapitulasi nilai mahasiswa jurusan ilmu komputer. Di sini akan menampilkan tabelnya, yang di sini ada namanya itu yang pertama ada Jess dan Daud di sini, dan juga nilainya, kemudian rata-ratanya. Untuk menghitungnya lebih jelas, mungkin nanti bisa dibuktikan dengan kalkulator masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat juga banyak mahasiswa yang masih harus diinput. Di sini ada sebanyak 28 mahasiswa lagi. Nah, di sini jika ingin melanjutkan, kita bisa tekan Y. Nah, di sini misalnya kita ingin memasukkan satu lagi misalnya. Di sini kita menggunakan nama Aan. Misalnya kita masukkan nilai matematika 97, nilai logika 83, nilai statistika 61, nilai DDP 73. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabelnya sudah bertambah, ditambah dengan Aan di situ dengan nilai matematika 97, 83 untuk logika dan 61 untuk statistika. DDP-nya itu 73 dengan rata-rata Aan itu 78,5. Nah, untuk rata-rata mata kuliahnya itu bisa dilihat di sini. Nah, jika kita tidak ingin melanjutkan atau sudah cukup, kita bisa tekan N atau karakter lain selain Y. Misalnya saya menggunakan N, maka program sudah selesai, seperti itu. Demikian yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.